Oke, teman-teman, kita akan membahas bagian-bagian dari snel rem FM260 Ti tanpa pendorong seperti snel pada umumnya, karena banyak teman-teman yang nanya. Kalau kita bongkar seperti ini bagiannya, ini keluhan sopir. Pedal kadang keras, kadang ambles. Setelah kita cek, ternyata minyak rem bocor ke tabung pendorong. Bagian pertama ini adalah rumah pendorong, housing pendorongnya. Seperti ini. Ini nanti ada karet dua. Ini harus terpasang, karena efek kalau ini enggak terpasang adalah posisi as ini terlalu mundur. Kedua, dia setelah lepas rem akan bunyi cetak-cetak begitu. Oke, yang kedua adalah pendorong. Pendorongnya seperti ini, beda sama snel pada umumnya. Dan ini bagian depan. Usahakan asnya jangan sampai ada lecet atau rusak, karena berakibat nanti remnya akan ambles, otomatis minyak rem akan masuk ke tabung sini. Oke. Dan di sini terdapat lubang kecil, yaitu rumah pipa ini. Fungsi rumah pipa ini adalah untuk menyalurkan hawa saat kita ngerem. Hawa yang ada di sini dia akan terbuang melalui lubang ini, dua sama ini, dan disalurkan melalui ini ke belakang dan akan keluar ke bawah servo atau emergency. Oke. Untuk di sini ada o-ring kecil. Ini fungsinya untuk di saat kita ngerem, otomatis di sini akan terdapat angin untuk mendorong ini, pendorong maju, agar fungsi o-ring ini agar udara yang untuk mendorong tidak bocor ke saluran pembuangan yang ada di servo. Oke. Yang ketiga adalah pegas utama. Dan di sini usahakan untuk ujung pegas ini dia ke rumahnya, istilahnya ke nok, agar tidak muter. Fungsinya ini dipasang gini bisa, cuma nanti dia akan muter dan berpengaruh pada as pendorong, dia akan muter, dan itu berakibat rem akan macet. Selanjutnya adalah rumah as pendorong. Nanti ini akan masuk. Nah, usahakan waktu teman-teman bongkar, terutama buat pemula, teflon yang ada di sini itu diperiksa, karena kalau sudah aus maka ini akan rusak, karena menempel pada bagian dinding as ini, rumah as ini. Dan efek lain adalah as ini tidak akan lurus mainnya, dia akan bengkong sedikit, mencong ke kanan kiri, ke atas ke bawah kalau rumah teflon ini sudah aus. Dan otomatis ini akan rusak, permukaan as ini akan rusak karena terkena dinding aluminium rumah as itu sendiri. Ketiga, efeknya akan seal yang ada di atas bawah, yang fungsinya untuk menahan tekanan minyak rem, itu akan tembus ke dalam tabung sini, ke permukaan ini, dan itu akan berakibat rem hilang kepakeman. Oke. Untuk yang selanjutnya, fungsi daripada as ini, penutup ini, pengunci ini, melebihi dari besarnya as ini adalah di saat kita sehabis ngerem, dia akan kembali ke belakang, dan fungsi ini
adalah untuk membuka saluran minyak rem dari tandon agar mengisi tabung yang di sini. Nanti dia akan tersenggol seperti ini, dia akan kebuka. Lebih jelasnya seperti ini. Saat ini mundur, valve ini akan tersenggol dan akan terbuka seperti ini. Kenapa harus terbuka? Agar minyak rem yang dari tandon, setelah kita buang angin, minyak rem yang dari tandon akan masuk ke sini untuk memenuhi tabung ini. Setelah kita rem, dia akan nutup kembali seperti ini karena ada pegas yang mendorong. Akan nutup seperti ini lagi. Oke, cukup jelas kan teman-teman? Oke, selanjutnya di ujung tabung pendorong itu ada karet. Mungkin videonya kurang jelas. Di sana akan ada karet besar. Itu fungsinya untuk meredam atau agar rem tidak terlalu kontan tersalurkan ke roda. Kalau memang teman-teman kurang kontan, pengennya yang kontan, karet yang di dalam bisa dilepas tanpa karet. Jadi nggak ada peredam, itu akan lebih kontan lagi. Minyak rem yang didorong akan nyampe ke roda. Nggak apa-apa, dilepas saja. Saya biasanya dilepas karena memang hasil ngeremnya dia akan lebih kontan. Oke, selanjutnya ada lubang kecil di sini. Dan ini adalah musuhnya. Nanti lubang ini akan lurus ke lubang ini. Fungsinya, jika sil penahan yang ini, yang depan, dia bocor, maka di dalam teflon ini akan penuh, akan terisi minyak rem. Dia akan ke belakang, tidak bisa karena ada sil yang sebelahnya lagi. Silnya ada dua atas bawah. Otomatis dia akan dikembalikan lagi melalui lubang kecil ini. Yang di teflon ini akan dikembalikan ke sini melalui lubang ini dan akan tembus ke tandon. Itu biasanya kalau kita rem di tandon itu akan ada gelembung. Normalnya itu kan diem, waktu kita rem diem minyak rem, begitu lepas dia akan kembali lagi. Nah, kalau ini bocor, sil depan ini bocor, minyak rem yang tembus ke dalam dia akan dikembalikan lagi melalui lubang ini dan dia akan disalurkan ke tandon lagi. Itu kenapa di saat kita rem biasanya remnya itu ambles, nggak dapat rem, kurang pakem, dan di saat bersamaan di gelembung di tandon minyak rem itu akan ada gelembung minyak rem. Nah, itu ini sil ini pasti. Bisa juga ini karena sudah aus, pintil ini usahakan jangan aus atau jeblong. Itu bisa juga akan ada berakibat gelembung di tandon minyak rem saat kita rem, dan itu akan berakibat rem loss atau kurang kepakeman. Oke. Untuk di ujung ini terdapat o-ring karet yang fungsinya adalah sangat riskan sekali juga. Fungsinya adalah di saat kita ngerem, otomatis di dalam ini akan terdapat tekanan minyak rem. Fungsinya o-ring ini menahan agar tidak terjadi kebocoran. Kalau ini sampai aus atau sobek, saat kita ngerem, minyak rem akan tembus ke dalam sini, tersalurkan melalui lubang ini, dan dia akan penuh minyak rem di sini. Itu sama juga, rem akan gagal fungsi atau hilang kepakeman, dan pedal rem akan terasa ambles bagi seorang driver. Nah, ini sangat riskan sekali teman-teman. Usahakan diganti setiap pembongkaran, usahakan diganti. Oke, selanjutnya o-ring ini juga penting sekali untuk kepakeman rem. Kalau o-ring yang bawah ini dia rusak atau sobek, maka di saat kita ngerem akan terjadi kebocoran dan akan kembali ke tandon minyak rem, dan itu sama, gagal fungsi atau hilang kepakeman rem. Biasanya ditandai dengan pedal rem diinjak itu ambles. Untuk yang atas, dia kalau rusak, maka yang di teflon putih ini
jalur minyak rem masuk itu akan keluar. Nah itu nggak berpengaruh terhadap kepakaman rem, meskipun dia bocor nggak berpengaruh, cuma pengaruhnya berkurangnya volume minyak rem yang ada di tandon. Oke, selanjutnya ini adalah rumah pintil valve untuk Hino 260 Ti, rumah valve karet pintil atau orang disebut pintil karet. Inilah fungsinya untuk menutup dan membuka saluran angin di saat kita menginjak pedal gas, pedal rem, pedal rem. Nah, pegas ini fungsinya untuk mengembalikan, dan ini sudah nggak bisa dipakai lagi karena memang sudah ambles, sudah aus. Fungsinya ini di atas seperti ini fungsinya. Nah, dudukannya yang normal seperti ini kalau memang sudah kalah. Ini efeknya kalau seperti ini, sejajar seperti ini, efeknya kalau kita rem setengah dia akan bocor, emergency, bocor angin. Dan nanti karena memang nggak ada yang jual seperti ini, perpatnya eceran seperti yang nggak ada, maka kita akan mengganjalnya dengan ring aluminium 17. Kalian bisa dapat di toko onderdil. Kita akan taruh di bawah satu dan kita akan tutup dengan rumahnya seperti ini. Oke. Dan yang satu lagi kita akan taruh di atas, baru ini. Akhirnya dia akan muncul melebihi dan itu akan menambah daya tekan. Kalau teman-teman nggak mau ribet, boleh diganti servo seperti ini. Kalau yang ori itu lumayan mahal, tapi aku lebih milih diganjal seperti ini karena memang kalau di tempat saya, di kota saya bekerja, part yang nggak bisa dipakai itu harus diakali dan dimodifikasi bagaimana caranya bisa dipakai dan awet dan tahan lama, begitu. Usahakan permukaan ini rata. Kalau dia muncul, istilahnya sudah ada pemuaian, efeknya rem setelah dilepas pedal rem dia akan lama kembali. Jadi sewaktu di lampu merah mungkin sopir injak rem, dia mau berangkat langsung tancap gas, itu remnya masih belum kembali, jadi terasa berat tarikannya. Usahakan permukaan ini sampean ukur dengan sesuatu yang rata seperti ini bisa, dan kita akan ukur seperti ini. Kalau dia rata berarti dia oke-oke aja, masih bisa dipakai dan layak dipakai. Kalau permukaan ini sudah memuai, istilahnya dia sudah menggembung, maka efek yang ditimbulkan adalah rem setelah dilepas pedal rem dia akan lama kembali remnya. Maka efek yang paling terasa sopir adalah di saat lampu merah, saat mau jalan, itu terasa berat tarikan pertama ini. Dan ini adalah pendorong valve pintil tadi, ini masuk ke sini. Usahakan ini longgar seperti ini teman-teman. Kalau dia nggak bisa masuk, kalian bisa kertas gosok, bisa ininya kalian gosok permukaan ini sampai dia masuknya enak seperti ini. Kenapa? Kalau dia susah masuknya, kalau dicoba seperti ini susah, remnya akan macet dan itu berakibat roda-roda semuanya panas. Usahakan ini longgar seperti ini. Oke. Biasanya kalau saya sudah nggak bisa masuk, biasanya saya kerik dulu pakai silet cutter. Setelah masuk baru saya haluskan dengan kertas gosok yang halus. Dan kedua, ini harus diukur juga permukaan ini. Dia kalau nggak rata, biasanya remnya akan terasa lama kembalinya, nggak langsung kembali dia. Sama dengan ini. Kalau dia udah memuai, melembung, sama efeknya sama kayak seperti ini. Karena dia akan ke bawah, otomatis permukaan ini akan menempel dengan pintil ini. Dan di saat pedal gas dilepas, udara yang ada di dalam tabung ini dia
dia akan setengah tersumbat, istilahnya nggak plong keluarnya melalui servo atau emergency ini. Jadi kadang sopir kalau keluarnya remnya lama kembali, pasti ini, entah itu permukaan ini yang jeglong di tengah, ini yang jeglong ke bawah karena memang saat ngerem ini ada tekanan angin, atau yang kedua permukaan ini dia sudah memulai dan menggelembung. Oke, untuk bagian kedua adalah pegas di sini tempatnya. Fungsinya adalah setelah kita lepas pedal rem, maka pendorong ini akan kembali ke atas dengan bantuan pegas ini. Pegas ini ada dua macam. Kebetulan yang ini bawaannya emergency atau servo ini, dia agak keras. Kalau agak keras seperti ini, itu efek bagi si driver adalah kita menginjak pedal gas dikit, dia belum bisa ngerem, ditambah lagi sedikit baru dia bisa ngerem karena memang terlalu keras. Jadi angin, tugasnya dari pedal gas untuk menekan ini agak berat, maka saya ganti dengan yang kecil seperti ini. Dia lebih enteng. Kalau ini keras, kalau kita ganti seperti ini yang kecil, maka efeknya dia akan bagi si driver adalah kita menginjak pedal sedikit, dia akan sudah mulai ngerem karena memang dia enteng. Tugas angin yang di pedal akan lebih enteng untuk mendorong ini. Gitu kira-kira. Kalau teman-teman menjumpai seperti ini, mending diganti aja yang kecil, diameternya yang kecil seperti ini. Oke. Dan o-ring ini fungsinya di rumah ini satu, sama yang ini dua, itu agar fungsinya mencegah angin terjadi kebocoran. Karena di sekeliling ini terdapat angin aktif dari tangki. Terus untuk bolongan ini, kalau memang dia ada angin aktif, dia pengen nggak bocor, fungsinya adalah ini, o-ring yang satu lagi yang fungsinya adalah ke rumah ini, ke rumah pentil. Nah, seperti ini, dia akan menahan angin biar tidak tembus ke bawah sini. Fungsinya ini adalah untuk menahan juga, menahan angin yang dari tangki, karena ini angin aktif yang ada di sekeliling ini. Makanya o-ring ini ada di atas, ada di bawah satu, untuk menahan, karena di situ terdapat angin aktif di permukaan ini. Karena ada lubang 1 sama 2, karena memang terdapat angin aktif, maka tugasnya o-ring yang kecil ini untuk menahan agar tidak keluar melalui bawah ini, ke bawah dan tembus ke sini. Usahakan agar kondisi o-ring ini memang benar-benar bagus, agar tidak terjadi kebocoran angin melalui servo atau emergency. Oke, sekian. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara perakitan snell atau booster rem ini. Sekian dari saya, mohon masukannya untuk para suhu dan senior, dan semoga video ini berguna untuk pemula sebagai tambahan ilmu atau referensi ilmu. Salam dari saya, salam kuku hitam, kutu oleh, dan kunci ring pas dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, share untuk kemajuan channel ini. Terima kasih teman-teman semua, teman-teman mekanik Indonesia.